Apa suara saya sudah terdengar ya? Baik. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore kawan-kawan saya di Facebook. Terima kasih sudah mampir di halaman saya untuk mungkin dibilang mendongeng misteri. Saya entah itu apa benar atau tidak, karena ini masih jam 4 sore ya. Anggap aja ini ngabuburit untuk teman-teman yang sedang berpuasa. Hari ini saya akan membawakan kisah yang mungkin kalian pernah alami. Entah itu di masa sekarang, atau mungkin di masa lalu seperti saya. Oh iya kawan-kawan, ketakutan adalah hal yang paling mendasar dalam diri. Dari ketakutan, banyak lahir emosi-emosi, kadang yang tidak ingin kita inginkan. Dalam hal ini, saya ingin berbagi tentang ketakutan masa kanak saya, yang menyebabkan saya, mungkin kalian sudah membaca di halaman Facebook saya punya gangguan tidur selama bertahun-tahun. Dan ini salah satu kisahnya. Ini tidak menakutkan sama sekali. Tidak berupa cerita mistis atau cerita hantu-hantuan. Ini hanya sebatas kisah tentang mimpi buruk belaka. Jadi tidak akan banyak berpengaruh mudah-mudahan pada kawan-kawan semua. Jadi begini ceritanya. Waktu itu umurku 13 tahun. Mungkin kira-kira kelas 1 SMP. Seperti yang kalian pernah baca mungkin di halaman Facebook saya sudah bercerita tentang ini. Saya hanya menceritakan kembali dan mudah-mudahan cukup. Aku tinggal di desa. Desaku tidak sangat, mungkin letaknya tidak terpencil sekali, tapi di tahun 90-an itu cukup sepi. Hanya ada satu jalur di desa itu. Dan rumah kami dikelilingi banyak sekali pohon sawo. Sawo, di mana-mana sawo. Dan sawonya juga bukan sawo-sawo kecil ya, tapi sawo yang besar-besar, akarnya sudah menancap. Mungkin sudah lebih tua daripada saya umurnya. Dan rumah kami itu ada di undakan bukit. Jadi untuk mencapai rumah, kita perlu untuk mendaki sedikit jalanan berbatu. Jalanan berbatu yang, taulah, batu-batu alam seperti itu. Dan tanahnya tanah dari desa kami itu dipakai untuk gerabah sebenarnya. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada yang memakai gerabah. Zaman dulu, rumah kami masih dibuat dari tanah itu. Dan sepanjang ingatanku, dapur kami itu masih berdinding tanah. Nah, posisi rumah yang agak tinggi memang menguntungkan, karena setiap ada banjir yang setahun sekali datang, itu kami selamat. Bayangkan, banjir itu melanda desa kami setahun sekali. Yang paling besar itu mungkin pada saat umur saya 10 tahun, saya masih bisa melihat babi bertebaran karena banjir. Oh ya, satu lagi tentang posisi rumah saya ya. Selain ada di bibir bukit, di atasnya juga ada bukit lagi, yaitu bukit ladang dari kakek saya. Ada ladang mangga sebenarnya, ladang mangga, kemudian ada banyak tumbuh-tumbuhan, ada intaran, kemudian ada rambutan, banyak sekali. Dan di sana sangat rimbun. Jadi rumah kami itu dikelilingi oleh kerimbunan seperti hutan kecil.
Setiap hari aku tidur sendiri. Lalu biasanya mungkin sewaktu kecil masih bisa ya tidur berdua sama kakak sepupu saya, tapi akhirnya karena kakak sepupu saya menikah, saya jadi tidur sendiri. Posisi kamarku itu terpisah dengan kamar-kamar lain. Jadi ada 2 bangunan di rumah kami. Ada 2 bangunan di rumah kami. Satu bangunan itu khusus untuk kamar tidur saja, ada kakek nenek saya, kemudian ada kakek nenek saya yang kamar tidurnya bersamaan dengan paman bibi. Kemudian ada tempat tidur saya, kamar saya itu berdampingan dengan dapur. Dapur yang bersih dan dapur yang kita pakai sehari-hari, karena dapurnya itu masih tradisional. Oke. Penghuni tetap hanya 5 orang. Jadi ada kakek saya, ada nenek saya, ada bibi dan paman saya yang sudah mungkin separuh baya umurnya, kakak sepupu saya yang tidak terlalu sering datang, hanya datang pada hari raya, dan saya sendiri. Umur saya 13 tahun waktu itu. Nah, suatu malam, belum ya. Biasanya, kalau di desa itu tidak terlalu banyak kegiatan di malam hari. Jadi, kamu hanya perlu berkumpul jam 6 sore, kemudian menonton televisi yang masih TVRI itu, waktu itu sudah ada RCTI kayaknya. Dan setelah itu, kamu kembali kepada tempat tidur masing-masing dan tidur, beristirahat untuk keesokan hari. Suatu malam, seperti biasa saya tidur sendiri. Kamar saya cukup baik, cukup layak lah untuk anak seusia saya waktu itu. Kamar saya sejajar dengan kaca naku. Kaca naku itu kaca yang segi 4, yang kamu bisa putar untuk membuka dan menutup. Dan di kordennya itu yang saya ingat adalah korden berwarna kuning. Dan dari korden itu kamu bisa melihat orang yang berjalan di luar sana, maupun orang yang di luar bisa melihat kita. Jadi orang lain bisa melihat bayangan saya, tidak melihat langsung tapi bayangan. Di balik tembok kamarku, jadi di bagian belakang dari kamarku, itu ada kandang babi. Kalau kandang babi zaman dulu masih agak bebas ya. Dan mereka malam hari suka membuat keributan. Malam itu, seperti biasa saya tidur sendiri. Aku berbaring seperti biasa, seperti orang tidur pada umumnya. Dan saya tidak begitu paham karena aku sebenarnya tidur. Tapi kamu bisa melihat badanmu sendiri. Tapi kamu tidur. Dalam posisi tidur, kamu seperti melihat dirimu sendiri bermimpi. Saya yakin mungkin waktu malam itu adalah tengah malam. Karena sunyi sekali. Kesunyiannya itu saya tidak bisa menjelaskannya karena benar-benar hening dan diam. Seperti diam-diam mau ada sesuatu gitu.
Lalu, ketika saya melihat diri saya tertidur, saya kemudian kembali ke tempat tidur saya. Saya seolah-olah melihat pintu kamar saya itu terbuka. Dan ada yang membukanya dengan paksa. Iya, seperti itu. Tapi dia terbuka sendiri, padahal pintunya itu dikunci, saudara-saudara, teman-teman semuanya. Ya, begitulah kemudian saya masih melihat pintu itu terbuka dengan pelan sekali. Pelan sekali. Ya, seperti itu. Saya melihat pintu itu terbuka. Dan siapa yang pernah menyangka bahwa ketika pintu itu terbuka, saya melihat seorang yang saya sangat kenal, tapi tentu saja saya tidak bisa mengatakan siapa sebenarnya dia. Tapi saya sangat mengenalnya. Dia sedang berjongkok di tengah pekarangan di depan kamar saya itu. Dia menoleh kepada saya. Dia menoleh kepada saya dan dia tertawa. Dia menoleh seperti ini. Dia menoleh dan dia tertawa. Tentu saja saya yang panik kemudian kembali ke tempat tidur saya. Entah apa jadinya ya, maksudnya saya tiba-tiba kembali kepada tempat tidur saya dan saya terbangun dengan terpaksa setelah saya meronta dalam diri saya. Saya meronta karena tidak bisa bergerak. Dan suara-suara begitu banyak saya dengar, kemudian saya tetap berdoa. Saya berdoa, tapi saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa bergerak. Saya minta tolong. Saya minta tolong waktu itu, tolong gerakkan tubuh saya, tapi saya tidak kuat. Tentu saja saya tidak kuat. Saya tidak bisa melawan. Saya tidak bisa melawan. Saya tidak bisa melawan apa yang saya rasakan di dalam sana. Saya hanya bisa minta tolong. Saya hanya bisa minta tolong gerakkan saya. Tapi tubuh kanak-kanak saya itu tidak bisa bergerak. Ya. Akhirnya saya bisa bergerak dengan dada berdebar, tubuh yang lemas, dan saya hampir menangis. Ada apa dengan saya? Dari balik tembok, saya bisa mendengar babi-babi itu sedang mengais-ngais tanah. Bunyi yang sangat saya akrabi sampai mungkin sekitar 15 tahun setelah kejadian ini. Tapi tidak berhenti di situ, teman-teman. Saya masih melewati sebuah kenyataan dan ini bukan mimpi. Pintu saya ada yang hendak membuka. Saya bertanya dalam hati, apakah itu maling? Ada yang hendak membuka pintu saya, pintu kamar saya yang saya hanya seorang diri di situ. Dia membukanya. Saya mendengar suara langkah kaki, kemudian tangan itu seolah-olah membuka daun pintu saya. Seperti ini.
Kemudian saya memanggil, "Wak, Wak, Wak, apakah itu Wak?" Tidak ada sautan. Tidak ada sautan. Sampai saat ini, saya masih bertanya-tanya, ada apa waktu itu. Entah mengapa saya tidak bisa mendapatkan jawaban. Hingga keesokan harinya, saya bertanya pada Wak saya, "Apakah Wak ada membuka pintu saya kemarin?" Dia jawab, "Tidak, tidak ada." Akhirnya itu menjadi sebuah misteri sampai kini. Dan saya juga tidak ingin mempertanyakan kembali. Karena setelah kejadian itu, saya mengalami gangguan tidur yang bertubi-tubi. Saya tidak bisa tidur di malam hari. Saya ada ketakutan-ketakutan sendiri. Saya mendengar suara jejak langkah kaki. Kemudian suara babi-babi tentu saja yang masih terjaga di malam hari. Suara dapur, suara orang sedang memasak. Bahkan aroma-aroma masakan. Demikian kisah saya sore ini. Walaupun mungkin tidak begitu banyak memberikan manfaat. Tapi satu hal yang ingin saya katakan pada kawan-kawan. Tidurlah dengan nyaman. Tapi bukan dengan nyamannya kasur kamu, tapi tidurlah dengan lelap. Untuk kawan-kawan yang belum menyaksikan video ini dari awal, bisa melihat di recording ulang nanti, ada di halaman Facebook, atau ada di watch party-nya Mahima dari Kadek Sonia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sonia dan Mahima atas kesempatan kali ini. Mungkin tidak sempurna. Saya harap video ini bisa menghibur. Mungkin suatu saat kita bisa berbincang-bincang malam, tapi mungkin tidak saat ini. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan kalian.